panas loh, ini panas. Udah bahaya. Dan tadi ini nyusul ya. Oke, sama saya. Ini panas, ini panas. Pusat. Pusat itu ayam gorengnya. Pusat. Badannya nggak kena. Ayo takut dong kalau bisa. Itu lagi masak loh. Pusat. Ya ingat ya, belajar yang baik. Ya, Bapak balik ya. Assalamualaikum. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah kok pulang sore amat sih? Iya, pelajaran tambahannya ayah majukan jadi hari ini. Ayah tutup mata deh. Oh iya, ada apa? Sebentar dulu. Ayah buka kacamata nih, ayah mau dibegal atau gimana ya? Hah? Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun, Ayah. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa Juno kamu nggak undang? Kan acara keluarga, Ayah. Loh, Juno kan juga nanti bakal jadi keluarga kita. Nanti setelah kamu lulus, ayah maunya kamu segera disahkan. Ayah nggak mau melihat anak perempuan ayah pacaran terus-menerus. Segeralah menikah. Iya ya, insya Allah. Lagi pula, Lula dengan Juno juga udah sepakat. Ketika kita lulus, kita mau segera menikah. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sudah bikin kejutan buat ulang tahun ayah. Sama-sama, Ayah tersayang. Sekali lagi selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Istirahat ya. Ya. Sayang, aku lagi di Cafe Bening nih. Kamu mau kesini nggak? Gak usah deh sayang. Udah malam banget. Besok aja gimana? Besok kamu jemput aku kan sayang? Iya, lihat besok deh ya. Soalnya aku ada janji sama orang, tapi emang belum pasti juga sih. Ya udah. Yang penting kamu kabarin aku aja nanti gimananya. Aku ngobrol dulu ya. Soalnya ada Kak Nadira, ada Keisha juga. Mereka besok mau balik ke Jogja sama ke Semarang. Oke? Oh ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sini lagi lupa. Jangan bandel ya. Dadah. Oh ya. Mari ibu-ibu. Bu. Bu Salman. Dira, anaknya Pak Salman yang pertama, katanya udah koas di Jogja loh. Balik-balik ke Jakarta, sudah jadi dokter dong. Iya Bu, padahal mereka hanya guru SMP dan SD. Sebentar lagi nih, anaknya ada yang jadi dokter loh Bu. Iya bener, anaknya pinter-pinter, cantik-cantik. Tahu nggak, si Lula aja yang belum 21 tahun, katanya semester depan nih dia lulus kuliah. Dan yang lebih hebatnya lagi nih si Lula itu sekarang kan udah bintang iklan. Bu Ike lihat di mana? Saya kok nggak pernah lihat di TV. Dari Winda Bu, keponakan saya. Waktu itu kan si Winda mau casting, terus dia ngajak si Lula. Yang kepilih malah si Lula. Si Lula mah aura selebritinya memang udah ada Bu. Sejak kecil bakat cantiknya itu udah kelihatan. Ibu-ibu saya duluan ya, mari. Pak, makasih ya Pak. Kenapa Bu? Kok mukanya gitu? Harga cabai naik lagi ya? Ini bukan karena cabai naik. Tapi karena derajat keluarga Pak Salman yang semakin naik. Si Dira sebentar lagi jadi dokter. Lula sudah mau lulus kuliah dan kabarnya sekarang jadi bintang iklan. Ibu nggak ikhlas kamu terus-menerus berada di bawah bayang-bayang Lula. Kamu harus sukses. Sejak semua orang di kampung ini
tahu kalau Juno memilih Lula daripada kamu. Ibu tahu kamu ini diam-diam cuma jadi bahan gurauan mereka. Kamu itu satu-satunya anak ibu dan ibu gak ikhlas. Satu-satunya cara untuk membalas sakit hati ibu, kamu harus sukses jauh melampaui Lula. Itu satu-satunya cara. Selama ini aku udah ngelakuin yang terbaik buat ibu. Nilai IPK aku dari semester awal sampai 6 selalu kumlot. Bahkan di semester 7 ini, skripsi aku udah mau selesai, Bu. Tapi bukan berarti aku harus nyanyiin Lula terus kan, Bu? Audi, kamu lupa kalau kamu pernah dihianati sama Lula. Dengar, sejak ibu cerai, ibu kerja keras dan ibu memutuskan untuk tidak menikah lagi karena ibu ingin fokus sama kamu supaya kamu jadi orang. Setelah dewasa orang bisa seenak-enaknya nginjek-nginjek kamu. Jelas ibu gak terima sampai kapanpun. Juno makasih ya udah anterin kita pulang. Iya nggak masalah. Besok bareng lagi ya? Boleh? Udah kalau gitu, gue cabut ya. Oh iya. Nah. Audi, ibu perhatiin kamu sama Juno akhir-akhir ini makin deket. Kalian pacaran ya? Ayo ngaku. Sejak SMP kan kalian sama-sama. Tapi akhir-akhir ini kok Juno nganterin kamu terus? Ya belum pacaran, cuma emang sih belakangan ini Juno sering banget ngajakin pulang bareng. Makanya aku ajak Lula aja. Itu namanya lagi PDKT. Apaan sih? Enggak. Lagu tadi mewakili perasaan gue sama seseorang yang ada di sini. Udah lama banget gue punya perasaan ini. Jadi malam ini gue putusin buat ngungkapin perasaan gue. Udah lama banget aku punya perasaan sayang ini. Aku juga nggak tahu kapan rasa itu muncul. Lula Salman, kamu mau jadi pacar aku? Lula, aku nggak tahu apakah aku akan bisa benar-benar maafin kamu dan ikut bahagia melihat kamu akan menikah dengan Juno. Aku tunggu di mobil aja ya, sayang. Ya udah, aku cuma sebentar doang kok. Mau beli minum aja, bentar ya. Iya. Aduh mbak, maaf ya mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf, saya nggak sengaja, maaf. Iya, iya. Audi? Audi, kamu kapan balik dari Jogja? Audi, semenjak kamu memutuskan untuk kuliah dan ngekos di Jogja, kita jarang banget komunikasi. Bu Wawan sempat bilang kalau katanya handphone kamu hilang, makanya kita lost kontak. Iya, Lula, aku dengar katanya kamu mau nikah ya sama Juno. Kamu tahu dari mana? Biasalah ibu-ibu di kampung kita ngomongnya kayak gitu. Insya Allah kalau kita cepat lulus kuliahnya, kita segera menikah. Dan kamu orang pertama yang akan aku undang.
Lula, aku seneng banget ketemu sama kamu. Tapi aku harus pulang. Maaf ya, lain kali kita ngobrol lagi. Kamu mau pulang? Iya. Yaudah kalau gitu balik sama aku sama Juno aja. Yuk, kita balik bareng yuk. Gak usah. Aku pulang sendiri aja. Sampai ketemu lagi ya. Kan udah berkali-kali kakak bilang, Audi itu sakit hati sama kamu karena Juno lebih milih kamu dibanding dia. Ya ampun, nih jelas-jelas enggak dong kakak tersayang. Gak mungkin sama sekali. Lagi pula aku jadian sama Juno itu kelas 1 akhir. Dan aku masih sahabatan sama Audi sampai kelas 3. Mulai sikapnya Audi aneh dan menjauh dari aku semenjak dia kuliah di Jogja kakak. Dan lagi pula aku pernah nanya kok sama Audi sebelum aku jadian sama Juno. Audi, kamu tuh beneran suka, sayang atau enggak sih sama Juno? Dan jawabannya juga enggak kak. Jadi nggak masalah dong kak kalau aku jadian sama Juno. Iya. Ya udah kak, ntar dulu deh aku lagi goreng pisang goreng, nanti aku hubungin kakak lagi ya. Assalamualaikum. Panas nih. Oh iya bunda, Juno udah cerita ke Lula. Mamanya Juno itu udah research buat persiapan pernikahannya Lula dan Juno. Alhamdulillah, Lula seneng banget. Malahan ya mamanya Juno itu udah cari-cari gedung, nyari-nyari catering juga. Lula seneng banget bunda ayah. Syukurlah. Siapa? Lula juga nggak kenal nih bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Lula. Iya, ini dengan Lula. Mbak siapa ya? Gue Raya. Gue perlu ketemu sama lo face to face. Maaf ya Mbak Raya, kita udah pernah ketemu sebelumnya. Lo gak kenal gue. Tapi gue tahu lo siapa. Gue perlu ketemu sama lo. Maaf Mbak, Lula nggak ngerti maksudnya gimana ya? Lo pacarnya Juno kan? Juno anak teknik fisika. Iya. Lula, pacar lo udah ngambilin gue. Ini gak mau tanggung jawab karena dia cuma mau nikah sama lo. Karena itu gue harus ketemu sama lo. Dan gue harus ngomong sama lo. Lula, gue perlu ketemu sama lo. Gue bakal kirimin lo alamat di mana lo bisa ketemu sama gue. Gue tunggu lo. Lula, kenapa? Lula, ada apa Lula? Ada yang mau ketemu sama kamu. Dia kasih alamat. Siapa ini? Ada apa? Lula harus pergi sekarang. Lula, bilang sama ayah, ada apa ini sebenarnya? Lula akan ceritakan nanti sama ayah sama bunda, tapi nggak sekarang. Lula harus pergi. Lula, bilang yang sebetulnya ada apa ini? Ayah, bunda yang barusan dapat Lula adalah perempuan yang sedang hamil. Yang menghamili perempuan itu adalah Juno. Astagfirullahaladzim. Makanya Lula harus pergi untuk temui dia sekarang, ayah bunda. Bunda nggak izinin kamu pergi. Kamu masih shock, Lula. Dan hujan. Jalanan pasti licin. Lula. Lula,
Lula. Lula, jangan pergi Lula. Lula. Ambil air putih. Lula. Lula. Lula, ayah sudah Lula bilang sama kamu. Lula, kamu udah boleh pergi. Ya, kalau ayah yang izinin Lula pergi naik motor sendiri, Lula akan cari ojek. Ayah, Lula akan cari ojek. Lula. Minum dulu. Minum. Sabar. Minum. Lula, kamu jangan pergi. Kamu lagi panik. Apa Lula salah? Lula panik, Lula syok, Lula salah Bunda. Ketika ada perempuan yang menelpon Lula dan mengatakan dia sedang mengandung anak calon suaminya, Lula salah Bunda. Ayo Bunda katakan ke Lula, kalau memang Lula salah, kalau Lula itu syok dan panik, ayo coba Bunda bilang sama Lula. Salah Lula panik. Lula harus ketemu perempuan itu. Lula harus ketemu ayah. Iya, kamu ketemu. Ayah yang antar ke sana. Ayah izinin Lula untuk naik ojek aja ya. Lula mohon ya. Enggak usah. Ayah yang anterin pakai motor. Ayah, ayo cepetan kan. Iya, ini cepat. Dikit ya, urus. Ayah masih keburu. Ayo cepetan ya. Masih bisa. Iya. Cepetan ya, masih bisa. Astagfirullahaladzim. Kayaknya ada trafo yang meledak di Bunda. Soalnya tadi aku dengar suaranya. Mungkin di gardu dekat pohon nangka, di perempatan. Ayah. Halo, Assalamualaikum Kak Dira. Waalaikumsalam, Dek. Kok kakak telepon ke rumah nggak bisa-bisa ya? Handphonenya Bunda nggak bisa. Terus handphonenya Lula juga nggak bisa. Handphonenya Ayah aktif tapi nggak diangkat-angkat. Lagi pada sholat maghrib kali, Kak. Tapi kok perasaan kakak nggak enak kayak gini ya? Di Semarang kamu nggak kenapa-napa kan? Ya, aku baik-baik aja. Udah. Ya Allah, kami serahkan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi pada keluarga kami. Dan kami memohon keselamatan pada keluarga hamba. Dijauhkan dari segala fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Apa betul ini rumah Ibu Apsari? Iya. Sebenarnya kedatangan kami kemari ingin menyampaikan kabar bahwa suami Ibu yang bernama Pak Salman dan putri Ibu yang bernama Lula
baru saja mengalami kecelakaan. Mohon maaf. Yang sabar ya Bu. Dek, Pak Salman tidak selamat dalam kecelakaan itu. Mbak, gimana keadaan Mas Salman sama Lula? Secara fisik, anak ibu hanya mengalami cedera di kaki ringan. Dia masih syok dan bingung, Bu. Karena dia terus saja menanyakan tentang kondisi ayahnya. Apa dia belum tahu kalau ayahnya meninggal? Sebenarnya dia sudah tahu, Bu. Tetapi dia masih belum bisa menerima. Halo, Assalamualaikum Kak Dira. Waalaikumsalam. Kamu udah sampai mana, Dek? Aku dikit lagi sampai kok Kak, ini paling 15 menit lagi. Gimana? Udah ada kabar terbaru belum tentang ayah sama Lula? Kata Pak RT mereka cuma kecelakaan Kak. Tapi kalau keadaannya seperti apa aku juga nggak tahu. Ya udah. Ini kakak juga sebentar lagi udah mau sampai kok ya. Assalamualaikum. Iya Kak, waalaikumsalam.
dalam perjalanan. Tadi malam diinapkan di rumah sakit. Lah, aku turut berduka cita ya. Sayang, kamu yang tabah ya. Kamu harus ikhlas, kamu harus sabar. Tapi kamu jangan khawatir, aku akan selalu ada di samping kamu. Cara udah ngambilin gue. Ya sayang ya. Jangan sekarang, Juno. Lula masih dalam keadaan berduka, ya. Lula. Bunda, Lula mau ketemu sama ayah. Lula mau ketemu sama ayah, Bun. Lula mau ketemu sama ayah. Ayah, Lula mau ketemu. Lula mau ketemu, Bun. Ayah, Bunda. Ayah. Ayo masih keburu. Ayo cepet ini. Masih bisa. Ya. Pak Ustadz tanya, apa jenazahnya bisa diberangkatkan sekarang? Istighfar, Kak. Jangan bawa. Jangan bawa. Ayah. Itu karmanya dia. Karena dia sudah tega mengkhianati kamu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kok ngomongnya kayak gitu? Ibu ini realistis. Sampai
kapanpun karma itu nyata. Selama ini sebagai seorang ibu, ibu selalu berdoa supaya orang yang menyakiti anak ibu menerima balasannya. Sekarang kenyataan kan? Ya Bu, Lula ini pernah salah apa sih sama ibu? Sampai ibu sebenci ini sama dia? Lula lagi berduka Bu. Harusnya kita prihatin bukannya bersyukur. Kamu tanya salah Lula apa? Ibu tanya, apa yang bikin kamu bersikeras untuk kos dan kuliah di Jogja? Jujur ibu memang gak suka sama Lula. Tapi ibu gak mau munafik seperti kamu. Kalau kamu dengan Lula itu baik-baik aja. Kenapa beberapa tahun belakangan ini kamu menutup komunikasi sama dia? Karena dia merebut orang yang kamu cintai. Iya kan? Sahabat macam apa coba? Iya, aku emang sakit hati sama Lula. Tapi bukan berarti aku harus ngakimin dia kan, Bu. Lula gak salah-salah amat kok, Bu. Lula ditembak sama Juno di depan kelas. Jadi wajar kalau misalnya Lula nerima cintanya Juno. Bu, mungkin selama ini aku yang salah, Bu. Akunya udah kepedean. Ngira kalau Juno tuh juga suka sama aku. Audi, kamu itu bersahabat dengan Lula cukup lama. Dan kita sama-sama tahu kalau Lula itu cerdas dan pintar. Mustahil kalau dia nggak peka kamu mengharapkan Juno. Lula itu dasarnya tahu. Tapi memang dasarnya dia nggak punya hati. Makanya dia meneruskan hubungan itu. Mana pamernya ke semua warga. Ampun. Ibu. Kamu bisa menahan amarah kamu. Tapi ibu tidak. Sejak kejadian itu kamu jadi berubah. Kamu jadi pendiam. Jadi seperti orang yang nggak punya gairah hidup. Mestinya kamu jangan nyerah dong. Meskipun orang sekampung ini bilang kalau Lula itu sangat cantik. Lula itu sangat cerdas. Kamu harusnya tunjukin kalau kamu lebih sukses. Ingat Audi, dendam yang bagus adalah kalau kamu bisa menunjukkan ke semua orang kamu bisa lebih sukses dari dia. Fokuskan pikiran kamu ke karir yang benar. Urusan jodoh serahin ke ibu. Laki-laki kaya raya seperti keluarganya Juno bisa kamu dapetin kalau karir kamu bagus. Aku emang masih marah sama kamu lah. Tapi aku juga ikut sedih saat melihat kamu terpuruk seperti ini. Kak. Hujan. Minta maaf ya sama kamu, Dek. Gara-gara kakak, ayah sekarang udah gak ada. Kamu jadi yatim, maafin kakak. Bener-bener kita minta maaf sama kamu. Kata Pak Ustadz, juga kata ayah dan bunda, yang namanya kematian itu udah pasti, udah takdir. Makanya kalau ayah meninggal sekarang, itu udah kehendak Allah. Kakak harus ikhlas. Kamu gak ngerti sayang, kamu gak ngerti, kakak gak ngerti, adik gak ngerti, kalian gak ngerti. Kalula yang udah bunuh ayah, kalian gak ngerti. Kalula yang udah bunuh, Kak yang udah bunuh ayah. Istighfar, Dek, istighfar, Dek, istighfar. Dek, semua yang terjadi itu udah kehendak Allah, Dek, istighfar. Aduh, istighfar, Astagfirullahaladzim, kenapa? Kalula gak mau makan. Ya udah, gak apa-apa. Sekarang juga udah malam. Kita semua perlu istirahat. Ya udah Bunda, aku mau tidur di sini ya Bunda, nemenin Kalula. Biar Rojan sama Dira Bunda. Yaudah. Jadi Lula bersikeras mau menemui perempuan yang mengaku sudah dihamili Juno, Bunda. Bunda sengaja
kasih tahu masalah ini supaya kamu tahu persoalan sebenarnya. Bunda nggak mau kamu membenci pihak manapun. Yang sudah terjadi itu adalah kehendak Allah. Kita harus ikhlas. Tunggu Bunda. Tapi aku nggak habis pikir di mana sih letak kekurangannya Lula sampai Juno tega-teganya mengkhianati Lula kayak gini. Yang pasti, ketika kecelakaan itu terjadi, Lula itu sebenarnya ingin mengkonfirmasi kepada perempuan yang mengaku telah dihamili Juno. Nggak bisa Bunda. Sebelum aku berangkat ke Jogja, aku harus cari tahu kebenarannya. Nggak ada satu orang pun yang bisa mempermainkan adik aku kayak gini. Masa sih dari sore nggak aktif terus sampai sekarang? Ada apa ya? Gue jadi khawatir begini. Mana tadi pagi tatapan Lula ke gue itu bukan cuma kayak orang sedih lagi. Tapi kayak orang lagi marah gitu. Ada apa ya? Halo, Lula? Ini Raya. Raya, lu ngapain sih nge-telepon gue? Kan gue udah bilang, jangan ganggu hidup gue. Kan kita udah gak ada apa-apa. Jun, gue gak akan ganggu lo kalau gue lagi gak ngandung anak lo. Lo pikir gue bisa ngelahirin anak tanpa ayah? Raya, lu denger ya? Pertama, kita kan setuju kita mainnya diskret. Yang kedua, lu sama gue cuma friend with benefit. Dari awal kan juga gue udah bilang, gue punya cewek yang mau gue nikahin. Lagian gue juga gak yakin kok, anak yang lu kandung itu adalah anak gue. Lo keterlaluan, Jun. Lo pikir gue cewek macam apa menampung benih sembarangan? Lah, lu yang tahu lu itu cewek seperti apa. Kan dari awal kita gak ada hubungan apa-apa. Kenapa lu mau tidur sama gue? Sekarang lu hamil. Terus lu minta gue untuk tanggung jawab. Serius lo? Oke, fine. Lo udah rusak hidup gue. Gue bakal ngancurin hidup lo. Gue bakal bilang sama semua keluarga lo yang terhormat gitu. Kalau anak kebanggaan mereka udah bejat sama gue. Dan gue yakin, Jun, keluarga lo gak mungkin setenang pacar lo pada saat mereka tahu kalau lo udah hamilin gue. Tunggu. Maksud lu apa? Lu bilang cewek gue tenang pas lu bilang. Maksud lu udah kasih tahu? Lu udah kasih tahu Lula? Iya, gue udah ngomong sama Lula. Gue gak punya pilihan. Tiap kali gue coba hubungin lo gak pernah angkat. Lo selalu ngejauh dari gue. Kapan lu bicara sama Lula? Tadi gue mau ketemu sama Lula. Gue mau ngomong baik-baik sama dia. Gue minta dia buat ikhlasin lo buat gue. Gue tungguin dari sore sampai malam dia gak pernah datang. Jun? Juno? Sekarang jadi make sense. Sekarang jadi make sense kenapa Lula begitu marah sama gue. Dia udah tahu tentang Raya. Aku rindu sekali. Ya Allah, buat hamba ini ikhlas. Aku menyayangi suamiku, tapi kau lebih menyayangi. Bunda. Assalamualaikum Bunda.
Bunda Kalula, Bunda Kalula. Ayo, Kalula kenapa? Udah, Bunda ikut Keisha aja, Bunda. Ayo, Bunda. Ya Allah, kamu demam. Tolong ambilkan kompresan. Iya, Bunda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar ya, sabar. Cepat Keisha. Ini Bunda, ini Bunda. Ini Bunda. Bunda, kita bawa ke rumah sakit aja ya. Nggak usah, kakakmu hanya demam biasa. Insya Allah sebentar lagi juga pulih. Dikompres kan? Ayah. Iya, iya sayang. Ayah. Iya. Ibu, Lula, ada yang mau aku jelaskan. Kita masuk aja yuk. Lula, aku mau ngejelasin sesuatu. Lula, aku tahu kamu udah mengetahui tentang kesalahan besar yang aku lakukan. Tapi aku juga mau kamu tahu kalau aku sayang banget sama kamu. Bahkan sampai detik ini, aku berharap kamu yang akan jadi pendamping hidup aku untuk selamanya. Aku akuin kesalahan aku. Aku minta maaf. Seharusnya bukan ayah aku yang meninggal. Seharusnya aku yang pergi. Kamu udah menyebar. Ayah aku udah nggak ada gara-gara kamu. Harus jadi baru ayah aku. Sekarang kamu pergi. Kamu jangan. Bunda, kita ikut dulu aja. Kamu jangan. Kamu pergi sekarang. Pergi kamu. Udah kamu. Apa yang kamu lakukan? Maafin Keisha, Bunda. Maafin Keisha. Keisha terpaksa ngelakuin itu supaya Keisha tuh bisa tenangin Kalula.
sekarang kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan pernah datang ke rumah ini lagi untuk alasan apapun. Kak, aku datang ke sini buat minta maaf, Kak. Aku akuin kok aku salah. Aku juga terima. Aku terima Lula mukulin aku. Aku terima, Kak. Aku sayang sama Lula. Dan aku mau ngelakuin apapun supaya Lula bisa kembali lagi seperti dulu. Gampang banget kamu ngomong kayak gitu. Terus perempuan yang kamu hamilin itu mau kamu kemanain? Aku lagi cari jalan keluarnya, Kak. Dengar ya, Juno. Kami sekeluarga nggak mau tahu lagi urusan kamu. Sekarang kamu pergi dan jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Dan jangan kamu berani ngedeketin Lula, ngerti? Sekarang kamu mendingan keluar. Keluar! Kak, aku tahu. Kakak dan keluarga marah. Aku tahu. Tapi aku mau ngelakuin apapun supaya mendapatkan maaf dari keluarga kakak. Keluar! Permisi, Kak. Bunda yakin gak apa-apa kalau kita tinggalin? Insya Allah nggak apa-apa. Kalian berdua punya tanggung jawab yang lebih penting. Bunda, atau gimana kalau kita tinggal di sini lebih lama? Paling enggak sampai Lula keadaannya lebih baik, Bunda. Lula nggak apa-apa. Dia hanya butuh istirahat. Itu saja. Insya Allah semuanya akan berjalan baik tanpa kita sadari. Tapi Bunda janji ya, kalau terjadi sesuatu sama Lula atau sama Bunda atau sama Ojan, Bunda langsung kabarin kita ya. Pasti. Juno, itu kamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa gimana? Jangan-jangan kamu habis berantem ya? Habis tawuran? Enggak apa-apa, Ma. Ya wajar juga kan anak laki-laki sekali-sekali babak belur. Udah aku masuk ah. Juno? Juno? Tolong kamu ceritakan sama Mama. Kenapa kepala kamu sampai diverban begitu? Ma, aku lagi nggak mood deh bahas ini sekarang. Mama minta kamu ceritakan sekarang, Juno. Ma, aku ada masalah. Aku ngehamilin anak orang. Astagfirullahaladzim. Jadi Lula hamil? Ya Allah, Juno. Bukan, Ma, bukan Lula, tapi perempuan lain. Jadi yang pukulin kepala kamu itu orang tua perempuan yang kamu hamilin? Mama pikir selama ini kamu serius mau menikahi Lula. Tapi ternyata apa? Ma, aku emang serius sama Lula, Ma. Sama perempuan lain ini cuma kecelakaan aja. Tapi gimana caranya aku cuma mau nikah sama Lula. Aku nggak mau yang lain. Siapa perempuan itu? Perempuan yang kamu hamilin. Kamu bilang sama Mama siapa? Ma, bisa nggak sih kita bahas ini lain kali aja? Kepala aku sakit loh ini. Mama boleh deh marahin aku, tapi jangan sekarang. Beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah, Lula pernah bilang dia akan ngelakuin apapun supaya dia bisa berbaikan lagi dengan Audi. Dia mau ngelakuin apapun.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Maaf Tante. Audinya ada kan Tante? Ada keperluan apa kamu cari Audi? Bukannya kalian udah lama nggak temenan ya? Siapa, Bu? Juno? Ada apa, Jun? Ada yang mau gue bicarain sama lo. Audinya buru-buru, dia harus kembali ke Jogja. Kalau cuma sebentar nggak apa-apa kok. Audi? Nggak apa-apa kok. Terserah kamu lah. Kita ngobrolnya di dalam aja ya. Ayo masuk. Iya. Itu kenapa? Oh, ini nggak apa-apa. Ada apa, Jun? Gue mau minta bantuan lo. Bantuan? Apa? Ya lo masih inget dong. Dulu lu, gue sama Lula, kita deket satu sama lain. Ya walaupun akhirnya lu selalu berusaha menjauh dari gue sama Lula. Tapi asal lo tahu, Lula itu masih berharap banget. Masih berharap untuk bisa bersahabat lagi sama lo. Bahkan dia pernah bilang sama gue, dia mau ngelakuin apa aja supaya bisa deket lagi sama lo. Lo datang ke sini cuma mau ngomongin ini sama gue. Juna, aku nggak ngerti deh. Kamu kan tahu sendiri, hubungan aku sama Lula itu udah lama banget. Udah lama banget kita nggak deket. Aku tahu Lula sekarang lagi berduka. Tapi kalau kamu minta aku untuk menghibur dia, itu nggak masuk akal, Jun. Oh enggak, maksudnya nggak begitu. Maksudnya aku berharap kamu bisa deket lagi sama Lula. Sama kayak waktu dulu lah. Dulu kan gue deket sama lo dan karena gue deket sama lo, gue bisa deket sama Lula. Gue bisa PDKT sama Lula. Kan gue minta bantuan itu sama lo. Lo bilang mau pernah nyuruh gue untuk deketin sama Lula. Jun, kamu nggak pernah minta bantuan aku untuk deket sama Lula, nggak pernah. Emang nggak secara langsung. Tapi saat itu, ya aku deketin kamu supaya aku bisa deket sama Lula. Ya sama aja kan. Bisa aja sih aku bantuin kamu, tapi nggak sekarang. Soalnya aku udah mau ke Jogja. Makasih banyak ya dia. Ya lu masih sahabat, masih seperti sahabat yang dulu. Ya udah aku pamit deh. Kamu hati-hati di jalan. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entah kenapa rasanya sulit sekali untuk nolak kamu, Jun. Meskipun luka yang kamu tinggalin di hati aku ini masih membekas. Halo, Halo. Kamu di mana? di rumah. Kenapa? Nggak pengen ngobrol aja. Ya udah ngomong aja. Jadi kamu minta aku untuk tanggung jawab atas anak yang lagi kamu kandung ini. Jun, lo masih nanya lagi? Lo nggak tahu kan apa yang gue pikirin dan apa yang gue rasain belakangan ini? Lo nggak ngerti kan? Iya, dengar dulu. Ya gue juga mikirin kok. Ini juga gue lagi mikirin gimana gue tanggung jawab atas anak yang lu kandung itu. Ya udah bagus kalau lo sadar. Dengar ya, Jun. Gue nggak mau anak kita lahir tanpa ayah. Gue nggak peduli sama perasaan lo. Yang penting lo tanggung jawab. Ya udah. Kita bisa ketemu nggak? Boleh. Mau ketemu di mana? Di kafe yang biasa aja. Oke, kalau gitu gue siap-siap. Kamu mau apa? Buat kamu. Makasih ya, Jun. Jangan.
Gak enak dilihat orang. Aku mau minta maaf. Aku minta maaf karena kesalahan aku sama kamu. Aku juga minta maaf karena udah bersikap kasar sama kamu. Ya padahal kamu berhak nuntut tanggung jawab dari aku. It's okay. Aku senang kamu udah ngerti kesalahan kamu. Ya, aku juga minta maaf karena udah menuduh kalau anak yang kamu kandung bukan anak aku. Aku udah maafin kamu, Jun. Raya, aku minta kamu jangan takut. Aku akan tanggung jawab kok. Aku akan tanggung jawab semuanya. Aku akan biayai semuanya. Dari anak ini lahir sampai dewasa nanti, aku tanggung jawab. Aku akan biayai semuanya. Tunggu, maksud kamu biaya? Ya sebelumnya aku minta pengertian kamu. Pengertian apa? Posisi aku sekarang masih mencintai orang lain. Aku belum bisa mencintai kamu. Hati aku masih sama orang lain. Lula? Maksud kamu Lula? Iya. Karena itu aku nggak bisa nikahin kamu. Sampai kapanpun aku nggak bisa nikahin kamu. Lo mau tanggung jawab tapi lo nggak mau nikahin gue, maksudnya apa? Tenang, dengerin. Enggak, Jun, lo dengerin gue. Gue bukan perempuan hina. Yang gue minta dari lo itu tanggung jawab secara keseluruhan. Lo nikah sama gue biar lo nyelamatin harga diri gue, Juno, bukan materi. Gue nggak perlu materi lo. Dengerin dulu, Malu. Gue udah terlanjur malu, Juno. Lo yang nginjek-nginjek harga diri gue. Lo bilang lo mau tanggung jawab tapi lo nggak mau nikahin gue. Sebenarnya lo ngerti gak sih kenapa gue minta lo nikah sama gue, Juno? Jun, di saat anak kita lahir nanti, gue pengen dia diakuin sama orang, pengen dia dihargain sama orang. Karena orang tuanya nikah. Jadi maksud lo tanggung jawab itu lo kasih gue uang, terus gue ngelahirin sendiri. Iya, gue besarin anak gue sendiri, anak kita. Ya, dengerin dulu. Gue udah gak percaya sama lo, gue udah gak bisa. Kamu tahu sendiri, sebelum kita tidur bareng, gue kan udah punya Lula. Dan lo tahu itu. Lula? Jadi alasan lo Lula? Gue gak terima alasan lo, Jun. Lo, laki-laki paling pengecut yang pernah gue kenal. Jadi ini maksud lo tanggung jawab, ini maksud lo minta maaf, ini. Dengerin, Jun. Sekarang lo cuma punya satu pilihan. Lo nikah sama gue. Atau gue bakal ngelakuin hal yang pasti bakal bikin lo nyesel seumur hidup. Maksud lo apa ngancem-ngancem kayak gini? Lo denger ya? Gue gak suka diancem-ancem kayak gini. Gue gak ngancem lo, Juno. Lo yang ngicek-ngicek harga diri gue. Lo inget itu? Kok mobil mama masih di sini? Mau jadi pergi apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu berani ya datang ke sini ya? Juna, diam, duduk kamu. Raya datang kemari mau menjelaskan semuanya. Dan kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu terhadap Raya. Kamu harus nikahi dia. Pak, kan aku pernah bilang, Pak. Aku cuma cinta sama Lula. Aku cuma mau menikah sama Lula. Kamu nggak ngertiin aku. Apa? Papa harus ngertiin kamu? Apa kamu ngerti, ha? Kondisi keadaan Raya seperti ini egois sekali.
sekali kamu. Juno, kalau kamu mau bertanggung jawab atas perbuatan kamu terhadap Raya, cuma itu sikap terhormat yang ada pada diri kamu. Apapun konsekuensinya. Juno, percayalah. Di masa depan nanti kamu akan bersyukur. Karena hari ini kamu tidak lari dari tanggung jawab kamu. Raya, saya pastikan anak Om ini akan bertanggung jawab atas perbuatan. Bu Ira? Tadi dia ke kantor mencari Bu Hapsari. Lalu saya tanya, ada apa? Dia bilang mencari ibu. Makanya langsung saya bawa ke sini. Ada apa? Bunda, ayo pulang. Ayo kita pulang sekarang. Ada apa? Kalulah Bunda, ayo pulang. Kalulah? Iya. Ayo. Biar saya saja menggantikan kelas ibu. Ibu boleh pulang duluan. Terima kasih. Sebenarnya ada apa sih? Kok dari tadi Bunda tanya kamu nggak jawab? Astagfirullahaladzim. Bunda, kesini. Kenapa? Ayo Bunda. Ayo Bunda. Masya Allah. Lula. 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 Masya Allah. Lula, kamu kenapa ya Allah? Astagfirullahaladzim. Tadi pas Odin datang, Kalula udah kayak begini. Suster, dikasih antibiotik dulu ya. Baik, Dok. Luka di kepala anak ibu yang mengakibatkan dia pingsan adalah benturan ke tembok yang dilakukan dengan frekuensi yang sangat sering. Saya nggak tahu, Dok. Ini baru pertama kali dan saya pikir dia jatuh begitu atau gimana gitu. Menurut analisa saya, anak ibu melakukan percobaan bunuh diri. Saya sarankan anak ibu dibawa ke dokter khusus untuk memeriksakan kejiwaan dan emosinya. Dia butuh konseling. Lebih cepat, lebih baik. Lula, Bunda sama Ojan keluar sebentar ya. Lula di sini sama Dokter Rani, ya. Sebentar aja kok. Ya. Cuma sebentar, ya. Ayo, dokter. Lula, saya Dokter Rani. Kamu bisa panggil saya tante atau panggil apa yang kamu suka. Sekarang saya dokter kamu. Gimana kondisi kamu, Lula? Baik. Apa Lula ingin katakan sesuatu? Atau mungkin Lula ingin ceritakan sesuatu? Lula baik-baik aja dan gak ada yang perlu Lula ceritakan. Bagaimana keadaan Lula? Apa saya bisa ketemu? Lula sedang istirahat. Ya nggak apa-apa, maaf Bu kalau mengganggu. Tapi ya insya Allah nanti kalau kita berkunjung ke sini lagi bisa ketemu sama Lula. Maksud kedatangan kami kemari adalah ingin meluruskan masalah anak kami, Juno. Dengan kejadian kemarin, kami benar-benar menyesal dan ingin minta maaf sama keluarga ibu. Terutama buat Lula. Awalnya kami memang berharap keluarga kami bisa menjadi besan keluarga ibu.
Kami berharap kalau Lula sama Juno udah lulus ujian, mereka bisa langsung menikah. Tapi hal ini terjadi, Bu. Juna benar-benar membuat kesalahan yang sangat besar. Saya ragu kalau Ibu dan Lula bisa memaafkan kami. Kami sudah tahu semua. Kami tidak apa-apa. Tapi tidak akan adil nantinya kalau Lula masih tetap terus berhubungan dengan Juno. Kami berharap mudah-mudahan Lula bisa mendapatkan sosok yang lebih baik. Sementara itu anak kami Juno, biarlah dia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Saya mengerti. Dan saya pikir Lula pun juga bisa mengerti. Nanti biarkan saya yang sampaikan pada Lula. Kalau begitu, kami permisi. Dan kami tidak akan mengganggu lagi keluarga di sini. Maafkan kami, Bu. Lula, tadi sesudah sholat, sudah doain ayah? Mendoakan ayah. Lana gak tahu diri. Lula, nggak apa-apa kalau lupa. Namanya juga manusia. Wajar kan kalau lupa? Doa itu bisa kapan saja. Sekarang juga bisa. Apa doa seorang anak durhaka bakalan dikabulin sama Allah? Astagfirullahaladzim, kamu nggak boleh bicara seperti itu, nak. Bunda jawab pertanyaan Lula. Apa doa seorang anak durhaka bakalan dikabulin sama Allah? Kamu bukan anak durhaka. Apa yang sudah terjadi pada ayah adalah itu kehendak Allah. Gak ada yang perlu disesali. Kalau Lula sayang sama ayah, maka Lula harus jadi anak yang soleha. Yang selalu mendoakan ayahnya. Ya? Ayo Kak, sini. Kok kakaknya ditarik-tarik gitu? Biar Kak Lula olahraga, Bunda. Mbak Lastri. Iya, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lastri, saya mau minta tolong Mbak Lastri untuk jagain Lula. Ya, tugas Mbak Lastri hanya untuk menjaga Lula supaya tenang. Tenang bagaimana ya, Bu? Memangnya Non Lula itu pernah mengamuk atau bagaimana? Ya, bukan begitu, tapi emosinya masih terganggu ya karena peristiwa itu. Tapi ya, rasanya aku kok nggak tega ya ninggalin Lula sendirian sama orang lain begini. Salah-salah nanti malah Lula dipikir yang aneh-aneh lagi. Bu, Ibu kenapa, Bu? Pusing? Biar saya carikan minyak angin. Nggak apa-apa kok, Mbak. Nggak apa-apa. Saya rasa saya mohon maaf. Mohon maaf sekali Mbak Lastri. Rasanya saya tidak jadi minta Mbak Lastri untuk menjaga Lula.
rasanya saya bisa menjaga dia. Jadi saya nggak perlu jagain Non Lula? Iya Mbak, maaf banget. Saya rasa juga hari ini saya tidak kerja dan bisa untuk menjaga Lula. Bu Wawan, Tri, tunggu sebentar. Minta tolong beliin ikan bawal ya di pasar. Oh, iya Bu. Kamu tumben lewat sini dari mana? Oh, kebetulan tadi Lasri habis dari rumahnya Ibu Hapsari. Rumah Bu Hapsari? Iya. Ngapain? Lasri disuruh jaga rumahnya Bu Hapsari saat Bu Hapsari mengajar. Tapi nggak jadi. Jagain rumah? Beberes maksudnya? Bukan. Lasri cuma disuruh nemenin Non Lula. Karena katanya Non Lula itu emosinya belum stabil. Emosinya belum stabil? Iya, tapi emang rada aneh sih. Lasri kok disuruh jaga Non Lula ya? Padahal Non Lula itu tadi waktu ketemu kelihatannya baik-baik aja. Malah bercandaan sama Mas Ojan. Ya sudah, Lasri ke pasar dulu ya. Iya, makasih ya Lasri. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lula emosinya belum stabil dan butuh penjagaan khusus. Aneh. Assalamualaikum, Bu RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Wawan, ada apa Bu? Ini Bu RW, saya cuma mau tanya, apa orang-orang di kampung kita sudah ada yang nengokin Lula belum ya? Lula anaknya Bu Hapsari? Iya. Kayaknya belum tuh. Memang Lula kenapa? Ini Bu RW, kan kita sama-sama tahu waktu itu Lula sudah dibawa ke rumah sakit. Dan kita juga sudah ketemu kan di makamnya Pak Salman. Tapi setelah itu kita nggak tahu kabarnya anak itu gimana, ya kan? Tapi tadi itu saya papasan sama Lastri. Nah, Lastri itu baru dari rumah Bu Hapsari. Katanya dia dimintain tolong sama Bu Hapsari untuk jagain Lula. Tapi tiba-tiba Bu Hapsari batalin. Saya jadi cemas Bu RW. Jangan-jangan Bu Hapsari sedang dalam kesulitan dan kita nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bantu. Ya udah, nanti saya kasih tahu ibu-ibu yang lainnya. Biar kita sama-sama ke rumahnya Bu Hapsari. Loh, Mama nggak kerja? Iya, Mama nggak kerja. Mama minta cuti beberapa hari dan hari ini kamu sama Mama menemui keluarga Raya. Terus kita langsung ke wedding organizer. Kita udah gak punya banyak waktu lagi, Juno. Jadi Mama serius mau nikahin aku sama Raya? Ya iyalah. Masa Mama bercanda? Tapi kan aku belum kasih keputusan apa-apa. Juno, Mama sama Papa udah memutuskan untuk menikahi kalian. Dan kamu sebagai anak tunggal harus bisa bertanggung jawab besar untuk menjaga nama baik keluarga. Ngerti kamu? Ya udah terserah Mama aja lah. Kalau memang nama baik keluarga lebih penting daripada kebahagiaan aku, ya Mama sama Papa atur aja. Percuma juga aku ngomong. Lula lagi baca apa? Lula lagi baca buku yang suka ayah baca. Mubazir Bunda kalau nggak ada yang lanjutin bacain. Assalamualaikum. Juno, kenapa dia kesini? Gawat kalau sampai Lula ngamuk lagi gara-gara lihat Juno. Assalamualaikum. Itu suara Juno kan, Bun? Bukan, itu suara Pak Sidik. Kamu baca aja terus ya. Waalaikumsalam. Juno, ada apa kamu kesini? Juno, saya mohon jangan pernah lagi datang ke sini. Lula butuh ketenangan. Saya minta maaf, Bu. Saya sadar kok, Bu, saya sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya sadar, saya tahu. Saya juga siap menebus kesalahan-kesalahan saya, Bu. Saya mohon izinkan saya ketemu sama Lula. Saya sangat mencintai dia, Bu. Apa yang telah kamu lakukan selama ini sudah cukup, Juno. Jangan lagi kamu menambah masalah. Biarkan Lula dengan kehidupannya sendiri. Saya mohon kasih kesempatan saya sekali aja. Sekali aja, Bu. Jangan pernah lagi datang dalam kehidupan Lula. Lagi pula sebentar lagi kamu akan menikah dengan gadis itu, kan?
Saya sama sekali nggak mencintai gadis itu, Ibu. Saya cuma mencintai Lula, Ibu. Sudah terlalu sering kata cinta dijadikan alasan untuk menutupi kesalahan. Saya nggak mau tahu masalah. Bagi saya semuanya sudah berakhir. Silakan pergi. Mulai detik ini, saya tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk mendekati Lula. Paham? Tadi siapa, Bun, tamunya? Bukan Pak Sidik, kan? Orang tanya alamat. Biar Bunda aja yang bukain, ya. Lula penasaran siapa tamunya. Bunda aneh banget, Bun. Kayaknya ada sesuatu yang Bunda tutupin. Astagfirullah. Jangan sampai Lula ketemu sama Juno. Ya Allah, hamba mohon lindungilah Lula, putri hamba. Tadi siapa, Bun, tamunya? Bukan Pak Sidik, kan? Orang tanya alamat. Biar Bunda aja yang bukain, ya. Lula penasaran siapa tamunya. Bunda aneh banget, Bun. Kayaknya ada sesuatu yang Bunda tutupin. Astagfirullah. Jangan sampai Lula ketemu sama Juno. Ya Allah, hamba mohon lindungilah Lula, putri hamba. Waalaikumsalam, Bu RW. Ibu-ibu rame-rame kesini. Ada apa ya? Begini, Bu. Saya dengar kabar katanya Lula keadaannya lagi nggak sehat ya. Apa benar itu, Bu? Tahu dari mana, Ibu? RW. Ibu ada Bu Wawan juga. Lula, kamu baik-baik aja? Kamu nggak sakit? Benar, kamu baik-baik aja? Alhamdulillah, Lula sehat-sehat. Kalau Lula baik-baik aja, kenapa Bu Hapsari nggak ngajar? Tadi juga kata Lastri, Bu Hapsari minta tolong dia untuk jagain Lula. Iya, saya tidak mau Lula sendirian. Karena... Udah, Ibu-ibu, sebaiknya kita pulang aja. Dan kelihatannya Lula baik-baik aja. Dia nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah kalau dia nggak sakit. Bu Hapsari, kami pamit ya. Maaf kalau sudah ganggu. Iya, saya yang terima kasih ibu-ibu sudah mampir. Tapi maaf saya tidak sempat mempersilahkan masuk. Ya, nggak apa-apa, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak! Mbak minum, Mbak? Ya, Den. Apa, Den? Minum. Minum apa, Den? Air putih aja. Iya. Pernikahan kamu sama Raya nanti akan dilangsungkan 2 minggu lagi. Dan keluarganya Raya sudah setuju soal pernikahannya, soal gedungnya, dan lain sebagainya. Dan semuanya Mama serahkan ke wedding organizer biar semuanya beres. Maksud Mama? Ya soal pernikahan kamu sama Raya. Mama sama Papa sudah setuju dan sepakat semuanya diserahkan ke wedding organizer. Biar cepat selesai, biar beres semuanya kan. Jadi Mama ngadain pesta? Loh memangnya kenapa? Ya aku nggak mau lah pesta. Pokoknya aku nggak setuju ah. Juno, kamu ini anak satu-satunya Mama sama Papa. Dan kamu harus ngerti dong, 3 hari lagi undangannya selesai. Dan tidak ada alasan kamu bilang tidak setuju. Tapi Ma,
Aku kan mau menikahi Raya. Bukan berarti pernikahan itu digelar secara mewah. Pokoknya aku nggak mau kalau kayak begitu. Terus kamu maunya apa dong? Ya aku maunya nikahnya di KUA aja. Atau di kantor catatan sipil, cukup kan? Setelah anak itu lahir, toh Raya aku ceraiin juga kok. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa kamu? Nanti kalau kamu sudah menikah, kamu harus bisa menjadi ayah yang baik, suami yang baik, dan tidak ada kata cerai. Nggak baik itu. Ya, tapi Ma, pernikahan aku sama Raya, itu kan cuma kamuflase aja. Buat menyelamatkan identitas anak itu kan. Nanti setelah anak itu udah lahir dalam pernikahan, aku cerai sama Raya, kan nggak masalah. Nggak apa-apa dong. Kamu jangan ngomong sembarangan, Juno. Omongan itu bisa menjadi doa. Kamu pikir pernikahan kamu sama Raya itu main-main? Pokoknya Mama nggak mau dengar apa yang kamu ngomong barusan. Tidak ada kata cerai di silsilah keluarga Larasati dan Subroto. Dan juga kakek nenek kamu. Kamu udah berbuat kesalahan, Juno. Dan kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu harus bisa belajar dari kesalahan kamu. Tidak dengan niatan untuk berbuat tidak baik lagi. Ngerti kamu? Nggak tahu ah. Dan minumnya Dan sudah, Mbok. Nggak usah bawa ke belakang. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Raya, Ibu minta maaf banget ya sama kamu. Minta maaf kenapa Tante? Soal pernikahan kalian. Emangnya ada apa ya Tante? Ternyata Juno menginginkan pesta pernikahannya dirayakan secara sederhana. Dia nggak mau meriah. Nggak apa-apa kan Raya? Kalau nanti pesta pernikahannya dirayakan secara sederhana? Tante, aku nggak apa-apa lah Tante. Tante nggak usah takut. Aku ngerti kok. Juno udah bersedia nikah sama Raya. Raya udah bersyukur. Iya udah. Kamu baik-baik ya Raya? Assalamualaikum. Iya Tante, waalaikumsalam. Kalau Lula sudah jelas, kami semua sudah tahu silsilah keluarganya. Dan bagaimana Lula tumbuh sejak kecil. Babat, bebet dan bobotnya sudah terang benderang. Tapi Raya, aku nggak punya gambaran sedikit pun tentang dia. Yang Juno ceritain cuma dia teman kampus Juno. Selebihnya, aku nggak tahu apa-apa soal Raya. Ya Allah, cobaan apa ini? Semoga saja anakku dan calon istrinya kelak bisa bahagia. Meskipun pernikahan ini dimulai dari hasil paksaan. Ya. Dira, kok kamu kesini? Biasanya juga saya ke kamar kamu. Ada apa, Dira? Ada hal penting yang mau aku tanyain, Mbak. Soal apa? Emang bener ya, Mas Reno mau segera menghitbah aku? Yaudah, kita masuk aja yuk. Gimana? Wah, kayaknya ini obrolan serius nih. Kamu gimana? Kamu serius nggak? Ya serius, Mbak. Makanya aku mau nanya. Kalau misalkan Mas Renonya juga serius, aku sih ada rencana. Aku mau ngubungin Bunda di Jakarta. Kalau gitu, kenapa kamu gak ngomong langsung aja sama Reno? Hah? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Nanti aku hubungin ya. Aku invite kamu lewat Skype. Oke? Assalamualaikum Nadira. Waalaikumsalam. Aku baru dapat kabar gembira soal yang kamu tadi bilang ke Mbak Dini itu. Iya Mas. Terus tanggapan Mas Reno gimana ya? Ya, aku sih senang banget kalau kamu bersedia untuk ta'aruf sama aku. Nah, sekarang gimana nih? Kamu kira-kira siapnya kapan? Biar nanti aku tinggal datang ke Jakarta untuk ketemu sama orang tua kamu di sana. Ya kalau buat aku sih
Aku cuman nggak pengen ada fitnah aja sih Mas. Jadi lebih cepet ya lebih bagus. Asal nggak terburu-buru aja. Aku sih seneng dengernya. Cepet, tapi nggak buru-buru. Dan mulai malam ini nanti kita sama-sama pikirin ya. Kira-kira hari yang pasnya kapan. Dan nanti kalau sudah nemu harinya, nanti kita langsung saling ngubungin aja ya. Iya, boleh. Aku setuju kalau gitu. Tapi kamu janji ya, kita sama-sama tentukan kapan hari pasnya, ya? Iya, janji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Keisha. Waalaikumsalam, Bunda. Gimana kabar di sana? Kamu sehat-sehat kan? Alhamdulillah baik, Bunda. Keisha punya kabar baik nih, Bunda. Kabar baik? Kabar baik apa? Bunda tahu nggak, Bunda? Sebentar lagi Kak Nadira bakal dikitbah orang, Bunda. Dikitbah? Kok Bunda nggak dikasih tahu? Makanya Keisha kasih tahu, Bunda. Keisha juga baru tahu, Bunda. Gimana orangnya? Wah, Bunda kalau ngeliat orangnya nih pasti kaget. Orangnya tuh ganteng banget, Bunda. Yang bener. Bener, Bunda. Gimana nih pendapat Bunda? Iya, gimana ya? Bunda kan belum kenal dan belum lihat orangnya. Kalau orangnya serius sama kakakmu, soleh, dan kakakmu juga sudah siap, ya Bunda ridho aja. Syukur deh kalau kayak gitu, Bunda. Oh ya, Bunda, sebentar lagi Kak Nadira mau nelpon Bunda. Nanti Bunda pura-pura kayak nggak tahu ya kalau misalkan Keisha udah ngasih tahu ke Bunda. Iya. Iya. Udah dulu ya, Bunda. Nanti Keisha telepon lagi. Pokoknya Bunda tunggu aja, nanti Kak Nadira pasti telepon Bunda. Iya, Bunda. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bunda kan belum kenal dan belum lihat orangnya. Kalau orangnya serius sama kakakmu, soleh, dan kakakmu juga sudah siap, ya Bunda ridho aja. Syukur deh kalau kayak gitu, Bunda. Oh ya, Bunda, sebentar lagi Kak Nadira mau nelpon Bunda. Nanti Bunda pura-pura kayak nggak tahu ya kalau misalkan Keisha udah ngasih tahu ke Bunda. Iya. Iya. Udah dulu ya, Bunda. Nanti Keisha telepon lagi. Pokoknya Bunda tunggu aja, nanti Kak Nadira pasti telepon Bunda. Iya, Bunda. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ayo Kak Lula, pokoknya harus lihat sekarang. Sini. Ayo, sini. Kak Lula. Lihat tuh siapa yang cantik. Bunda, Kak Lula cantik banget kan? Iya. Lula memang cantik di iklan itu. Tapi aku yakin pasti ada yang gak beres sama dia. Cara pandang dia tadi rada aneh. Apapun itu aku bisa pastikan. Ini iklan yang pertama dan terakhir buat Lula si munafik itu. RW, ini berkas numpang nikahnya Juno. Loh, yang mau menikah Mas Juno? Tapi kok Bu Laras yang kesini sendiri? Kebetulan Juno masih di kampus, Bu. Takut dia pulangnya malam dan juga takut nggak keburu. Maaf Bu Laras, ini yang mau menikah bukannya Mas Juno sama Lula ya? Ya iyalah Pak, sama Lula. Abis sama siapa lagi? Tuh, di sini tuh tertulis yang mau menikah itu Mas Juno dan Raya. Hah? Raya? Ya, begitulah yang namanya jodoh, Bu, Pak. Jadi, hubungan Mas Juno sama Lula itu udahan? Maksudnya putus gitu? Ya, hubungan keluarga Subroto dan keluarga almarhum Pak Salman juga nggak berakhir, Bu.
kami tetap hubungan baik. Lagi. Buka jelek dong. Buka jelek, buka jelek. Juling ya matanya ya. Kan kamu Enggak. suka iseng. Nggak mau. Ini serius. Aku benar-benar gak nyangka hubungan kita akan berakhir seperti ini. Tapi aku gak akan pernah bisa berhenti mencintai kamu, Lula. Kenapa gue ngelakuin perbuatan setol itu sama Raya? Sekarang semuanya hancur berantakan. Ayah maafin Lula ya. Ayah maafin Lula. Lula? Ayah. Lula? Maafin Lula. Lula? Lula? Ayah. Ayah jangan pergi. Ayah. Lula, kamu mimpi buruk lagi ya? Hah? Lula mimpi ayah. Lula mimpi ayah, Bunda. Ayah mau ngomong sesuatu sama Lula, Bunda. Lula juga mau minta maaf sama ayah, tapi ayah keburu pergi hilang, Bunda. Udah. Nggak apa-apa sayang. Itu tandanya Lula kangen sama ayah. Kita tahajud. Ya, doain buat ayah. Enggak, Lula gak mau. Lula gak mau. Lula malu sama Allah. Lula pembunuh. Lula dengar. Lula dengar. Kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Lula nggak salah. Ini semua sudah takdir Allah. Sudah tertulis di Laul Mahfuznya sejak dari dulu. Ini semua aturannya, kehendaknya. Halo, siapa nih? Ini udah jam berapa, Audi? Kamu baru bangun? Audi, orang sukses itu bangun pagi-pagi. Gak males-malesan seperti kamu. Bu, aku semalam itu lembur. Ngerjain tugas dari pembimbing aku. Aku baru tidur jam 4 subuh loh. Oh, ibu pikir kamu bangun pagi karena males-malesan. Kalau habis ngerjain revisi sih nggak apa-apa. Ibu kenapa sih nelfon pagi-pagi? Ibu mau kasih kamu kabar terbaru. Info A1, info valid. Si Juno sekarang sudah nggak sama Lula. Mereka sudah putus. Juno udah putus? Kata siapa, Bu? Ibu dengar sendiri dari Bu RW. Dan Bu RW juga tahu dari mamanya Juno. Tadi malam itu, mamanya Juno minta surat keterangan nikah untuk Juno. Karena Juno mau menikah, tapi nggak di kampung ini. Bu, Ibu gimana sih, Bu? Katanya Juno udah putus sama Lula. Tapi Juno mau nikah. Emangnya Juno mau nikah sama siapa, Bu? Yang jelas, Juno mau menikahi perempuan lain. Sepertinya Lula menuai lagi karmanya. Pertama, Pak Salman meninggal. Dan sekarang dia ditinggal oleh calon suaminya. Ya ampun, Ibu gak boleh berpikiran kayak gitu. Kan gak ada yang tahu Lula itu beneran kena karma atau memang lagi diuji sama Allah. Bu, aku gak suka loh kita senang-senang di atas penderitaan orang. Aku gak mau nanti kita yang kena karma. Kamu itu ya kalau dibilangin. Oh iya, ada satu lagi kabar terbaru.
Sepertinya sekarang Lula sedang sakit. Lula sakit apa, Bu? Bukan sakit badan, tapi lebih pada sakit pikiran. Sepertinya dia depresi berat karena terlalu banyak karma yang menimpanya. Ya, memang belum pasti sih, tapi ibu yakin Lula sedang stres berat karena dia penyebab kematian ayahnya. Kita semua tahu kan? Udah, ibu mau sarapan dulu, terus mau kerja. Kamu jaga diri baik-baik di Jogja ya, Audi. Dah. Iya. Biasanya ibu kalau kasih informasi itu emang benar. Tapi Juno mau nikah sama siapa ya? Waalaikumsalam. Oce mau berangkat sekolah ya? Iya Pak Le, Ajan berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, bagaimana keadaan Lula yang sebenarnya? Kamu baru datang udah nanya itu. Iya Mbak, saya ini bingung Mbak. Apa benar semua yang dikatakan Mbak itu soal Lula? Ya wes, kita bicara di dalam. Ya, buatin teh. enggak. Ya, yuk. Selama ini Lula begitu penting buat Juno. Walaupun Juno bercerita tentang kehilafannya, tapi apa mungkin Juno bisa menghilangkan rasa cintanya begitu saja sama Lula? Halo, Narapandi. Ya ampun Juno. Juno, kamu kenapa kok suaranya lemes kayak gitu? Enggak kenapa-napa. Kamu pasti tahu lah galauan aku saat ini. Ya itu dia alasannya kenapa aku sekarang nelfon kamu. Maksud lo apa sih? Gini Juno, kamu masih butuh bantuan aku untuk menenangkan hatinya Lula kan? Udahlah, dilupain aja. Udah nggak perlu. Gue harus merelakan Lula. Lo kenapa? Bokap nyokap udah bilang, gue harus tanggung jawab. Gue harus tanggung jawab ke Raya. Ya gue harus menikahi Raya karena perbuatan gue ke Raya. Ya jadi gue rasa ya itu artinya gue harus merelakan Lula. Ya gue tahu kok gue yang salah, gue tahu. Dan saat ini gue cuma bisa menyesali aja kesalahan gue. Oke Juno, kalau emang itu udah keputusan kamu, ya udah. Oke. Halo, Di? Kalau aku tahu peluang Juno akan melepaskan Luna begitu besar, aku harusnya nggak menyerah untuk memperjuangi Juno. Akhirnya aku menang. Walaupun Juno jelas-jelas nolak untuk nikah sama aku nggak peduli. Apalagi Tante Laras baik banget sama aku. Aku yakin hubungan aku sama Juno pasti bisa diperbaikin setelah kita nikah. Pak Le bangun Pak Le. Ada apa, Jan? Kalau Lula kemana? Kok di kamarnya nggak ada? Lula? Astagfirullahaladzim. Kalau Lula kenapa bisa? Lula lagi masak buat kasih kejutan buat ayah ulang tahun. Ayah kan udah meninggal. Kata Pak Ustadz, orang yang udah meninggal itu nggak perlu makan. Fauzan! Sabar ya Lula, sabar. Istighfar Lula, istighfar. Ya, sabar ya. Ya, sabar ya, istighfar ya. Istighfar. Sepertinya kondisi yang dialami Lula sudah termasuk kategori depresi, Bu. Tingkah laku orang yang depresi kadang tidak bisa ditebak. Bisa saja dia kelihatan baik-baik saja, akan tetapi bisa saja dia melukai dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Lalu
Apa yang harus saya lakukan, Dok? Saya menyarankan agar jadwal konseling dan hipnoterapi Lula ditambah ya Bu ya. 3 kalilah dalam seminggu. Oh ya maaf Bu Apsari, Ibu tadi bilang Lula pernah melukai dirinya sendiri. Apakah Lula sering melakukan itu Bu? Enggak, Dok. Cuma sekali sih. Kalau Lula pernah melakukan tindakan melukai dirinya sendiri, maka selama kondisinya belum sepenuhnya stabil, ada kecenderungan dia melakukan hal itu lagi Bu. Saya harap Ibu bisa menjaga Lula dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lula, kamu kenapa? Kenapa lagi, Yok? Lula? 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 Yok. Kenapa? Mbak tenang dulu. Lula kena tangannya bukan karena itu. Terus kenapa? Tadi Lula sedang mencoba memasak. Masak? Iya, Mbak. Tadi Lula sedang mengiris sayuran dan tidak sengaja terluka tangannya. Aku pikir dia melukain diri lagi. Ya, tadinya saya juga begitu, Mbak. Suan ya, udah jagain Lula. Mbak jangan ngomong begitu. Kapanpun saya siap, Mbak. Insya Allah membantu Mbak. Assalamualaikum. Pada kemana sih orang-orang? Semua pesanan sudah ada ya Bu. Silakan nikmati. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita makan steak juga ya Bunda. Udah lama kita nggak makan di luar. Kalau lah, nih, dipotong steaknya. Semoga niatanku makan di luar ini bisa memberi suasana baru buat Lula. Meskipun hanya sebatas makan malam. Lula,